Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel Iqbal Makbul bersama saya Kak Iqbal. Tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bahkan, tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bergerak loh. Nah, pada video ini kita bahas bersama yuk mengenai gerak pada hewan dan tumbuhan. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yuk kita mulai. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, sehingga gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. Oke, kita bahas gerak pada hewan dulu ya. Gerak pada hewan. Teman-teman, pernah kepo nggak sih kenapa ya hewan itu harus bergerak? Nah, hewan bergerak itu ada tujuannya ya. Pertama, untuk mencari makan, misalnya kupu-kupu yang terbang hinggap di bunga untuk mengambil nektar. Kedua, untuk melindungi diri, misalnya kucing yang lari saat dikejar anjing. Selain itu, bisa juga untuk melakukan reproduksi dan berkembang biak. Jadi kalau ditinjau dari habitatnya nih, hewan itu kan ada yang hidup di darat, air, dan udara. Nah, perbedaan habitat ini juga menyebabkan cara gerak hewan berbeda-beda. Kalau di darat, gerak hewan yang paling umum kita lihat misalnya seperti berjalan dan juga berlari. Kalau di air, hewan bisa melakukan gerakan seperti berenang. Sedangkan di udara, hewan bisa melakukan gerakan terbang. Nah, terus nih ada hewan yang bisa melakukan satu pergerakan aja. Contohnya ikan yang hanya bisa berenang. Tapi ada juga hewan yang bisa melakukan lebih dari satu gerakan ya. Contohnya, penguin yang bisa berjalan dan juga berenang. Wah, keren ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya hewan itu bisa bergerak? Jadi, hewan itu bisa bergerak karena adanya rangka dan otot. Ketika keduanya saling berkoordinasi, maka akan timbul gaya otot. Gaya otot yang timbul inilah yang menyebabkan hewan jadi bisa bergerak. Begitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas gerak pada tumbuhan yuk. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berbeda ya sama gerak pada hewan. Kalau pada hewan, pergerakannya bisa diatur dan pergerakannya itu bisa menyebabkan perpindahan posisi dari satu titik ke titik lainnya. Tapi, kalau tumbuhan nggak seperti itu teman-teman. Bagi tumbuhan, bergerak itu merupakan bentuk respon dalam menanggapi rangsangan atau disebut juga dengan iritabilitas. Jadi secara umum, gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, gerak endonom. Endonom berasal dari kata endo yang berarti dalam. Jadi gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan akibat rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhannya. Misalnya pH atau keasaman dan hormon. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Higroskopis berasal dari kata higro, artinya kelembapan yang terkait sama kadar air. Jadi, gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang rangsangannya dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Misalnya terbukanya buah cemara. Yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari lingkungan luar. Contohnya seperti cahaya, sentuhan, gravitasi, air, suhu, dan zat kimia. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ingat ya, kata kuncinya adalah tumbuh. Gerak tropisme ini dibagi lagi menjadi kemotropisme, fototropisme, stigmotropisme, hidrotropisme, dan geotropisme.
Yang pertama adalah kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak ujung akar menuju tempat yang banyak mengandung mineral atau pupuk. Yang kedua adalah fototropisme, yaitu gerak bagian tumbuh-tumbuhan karena rangsangan cahaya. Contohnya, ketika terdapat ujung batang tumbuhan yang bergerak membelok ke arah sumber cahaya di sekitarnya. Yang ketiga, tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Misalnya gerak pada tumbuhan yang memiliki sulur. Apabila sulurnya menyentuh benda keras seperti tonggak kayu, maka akan terjadi kontak sehingga sulur akan melilit kayu tersebut. Yang keempat adalah hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak tropisme yang diakibatkan karena rangsangan air. Contohnya gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Dan yang terakhir adalah geotropisme, merupakan gerak tropisme yang diakibatkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Yang selanjutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat dari bagian tertentu tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Pada gerak ini, kata kuncinya adalah berpindah tempat. Contoh gerak taksis adalah fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis merupakan gerak taksis yang diakibatkan rangsangan cahaya. Contohnya, gerak agleuna menuju cahaya. Yang kedua adalah kemotaksis, merupakan gerak taksis yang diakibatkan rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak bakteri oksigen menuju ke oksigen. Dan yang terakhir adalah gerak nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan karena perubahan tekanan turgor, yaitu tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel. Gerakan ini adalah respon dari rangsangan, tapi gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Misalnya, fotonasti, seismonasti, niktinasti, dan nasti kompleks. Fotonasti adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada waktu sore hari di waktu terkena sinar matahari. Selanjutnya, seismonasti atau tigmonasti adalah gerak nasti yang terjadi dampak rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica ketika disentuh. Niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang terjadi dampak pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan. Selanjutnya, nasti kompleks adalah gerak nasti yang diakibatkan oleh lebih dari satu rangsangan. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata. Nah, itu dia adik-adik untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silahkan klik like and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.